Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ada lagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua ini terjadi hanya oleh karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua agar supaya setiap firman Allah yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari penghabisan ini Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2 Tawari fatsalnya yang ke-16. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Haleluya. Saudara, ayat firman Allah ini kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini adalah teguran yang keras kepada Raja Asa. Teguran yang keras kepada Raja Asa karena setelah 30-an tahun dia bertakhta, dia memimpin, dia menjadi raja atas Yehuda, Tuhan selalu menolong dia. Tatkala dia mengadakan pembaharuan dalam kerajaan, ketika dia menata kembali kehidupan pola ibadah dan dia membersihkan, saudara-saudara, Tuhan menyertai dia. Tuhan bersama dengan dia. Ya. Tetapi satu saat, ya, ketika dia melakukan kesalahan, maka Tuhan mengutus seseorang untuk bernubuat kepadanya, untuk menyampaikan dan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh Raja Asa ini. Dan itu termasuk kesalahan yang fatal. Karena dia dalam hal ini dia coba berkompromi dengan seorang Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Ketika terjadi peperangan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, karena pada waktu itu kerajaan Israel ini telah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku. Sejak itu sering terjadi perselisihan. Saudara, entah apa alasan daripada Raja Asa, entah apa yang mendasari, yang melatar belakangi, kenapa sampai dia meminta bantuan kepada Raja Aram. Saudara, mungkin dia menganggap ini satu hal yang tidak salah. Atau barangkali saudara-saudara, dia menganggap ini mungkin tidak diketahui oleh jemaat atau oleh umat Yehuda. Ya, kemudian dia melakukan kompromi dengan membawa emas, perak kepada Raja Ben-Hadad agar supaya membantu dia dalam menyerang Raja Baesa. Saudara,
Mungkin apa yang dia lakukan ini tidak diketahui oleh rakyat Yehuda pada umumnya. Tetapi dalam ayatnya yang ke-9 yang kita baca tadi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah, ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan di tempat terbuka atau tempat tertutup, dengan bisik-bisik atau dengan nyata-nyata, itu semua ada pada pemandangan Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu, termasuk hal yang sekecil apapun. Nah, sebab itu saudara, ketika dia melakukan kompromi, dia berkolaborasi dengan Raja Ben-Hadad, yaitu Raja Aram, raja yang bukan dari seiman, ya. Raja Aram ini adalah bangsa yang sebenarnya selalu menjadi musuh daripada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dia coba berkompromi, dia coba berkolaborasi, dia coba meminta bantuan kepada Raja Ben-Hadad. Dia tidak sadar bahwa itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dia tidak sadar bahwa itu, langkah itu, keputusan itu, saudara-saudara, keputusan yang keliru, keputusan yang salah. Dan Tuhan sangat marah. Kalau kita baca ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saudara, Hanani ini dipakai Tuhan untuk menegur Asa Raja Yehuda. Dia sampai membandingkan, ya, bahwa Asa pernah mengalahkan kerajaan Ethiopia dengan tentaranya yang sangat kuat, Libya dengan jumlah yang besar, tentaranya berkuda, keretanya, tapi Tuhan pernah serahkan mereka kepada Raja Asa, atau Raja Asa pernah mengalahkan mereka. Kenapa sekarang, ya, dia harus minta tolong kepada Raja Aram? Kenapa dia harus bekerja sama dengan Raja Aram, yaitu Ben-Hadad? Hal ini dia telah coba mengandalkan orang lain. Dia coba mengandalkan manusia. Dalam Yeremia pasal 17, kalau saudara baca ayatnya yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya atau kekuatan manusia, secara otomatis dia menjauh dari Tuhan karena dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sudah ketika dia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, berarti dia telah menjauhi Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Firman Allah katakan terkutuk, ya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dalam Yesaya pasal 31, kalau saudara baca di situ Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan
yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu diibaratkan, dikategorikan seperti penjahat dan melawan balas bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya harus binasa bersama-sama. Haleluya. Saudara, mari hari-hari ini kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan, jangan sekali-kali kita lari kepada dunia. Jangan sekali-kali kita meminta petunjuk, meminta solusi, meminta jalan keluar dari dunia dengan cara-cara dunia. Sebab itu menjadi kebencian kepada Allah, menjadi kekejian. Kita mau mencari Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan dari manusia, kekuatan dari dunia ini lemah, firman Allah katakan. Tapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita di hari-hari ini. Kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan kita berkolaborasi dengan dunia. Jangan kita berkompromi dengan dunia. Jangan kita mencari solusi dengan cara-cara dunia. Biarlah kita lari kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar supaya kami tetap memandang Engkau, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun persoalan permasalahan yang kami hadapi, biar kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Umat-umat-Mu dimanapun mereka pergi berada, dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan menyertai dan memberkati. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.